MU akhirnya menang dari Hong Kong. Liverpool resmi umumkan transfer Frimpong. Madrid tetap keluarkan biaya 10 juta euro untuk TAA. Pemain Barca jalani operasi hidung. Media Inggris sebut Indonesia yang terkuat di ASEAN. Setelah dipermalukan ASEAN All-Star di Malaysia, Manchester United akhirnya menang di laga pramusim melawan timnas Hong Kong. Dilansir Sky Sport, United beruntung bisa menang 3-1 atas tim tuan rumah. Sebab Hong Kong awalnya cetak gol lebih dulu pada menit 19 lewat Juninho. United mencetak gol penyeimbang melalui Cido Obi Martin pada menit ke-50. Gol kedua Obi Martin pada menit ke-82 membuat Setan Merah berbalik unggul. Manchester United memperbesar keunggulannya pada menit ke-90+4 lewat Aiden Heaven. Baru-baru ini Bruno Fernandes jadi nama yang terus dikaitkan dengan Al Hilal. Bahkan klub Arab Saudi itu berani memenuhi berapapun angka yang diminta Manchester United. Namun Ruben Amorim meredam rumor tersebut. Dilansir Sport Illustrated, Amorim merasa Bruno masih mau berkomitmen kepada MU. Saya rasa dia melihat kami mengambil beberapa tindakan untuk mengubah keadaan dan hanya itu yang dia minta. Saya rasa Bruno ingin bertahan, kata Amorim. Selain itu, sang pelatih yakin bahwa klub punya cara lain untuk mengumpulkan uang. Masih berhubungan dengan Manchester United, kabarnya Aston Villa mulai memantau situasi Alejandro Garnacho. Dilansir Court Offside, Villa sebetulnya memprioritaskan Marcus Rashford. Namun sang pemain cukup sulit dibujuk. Dirinya hanya ingin pindah ke Barcelona. Maka dari itu, Villa mengalihkan pandangan kepada Garnacho. Menurut laporan, Garnacho dinilai sebagai transfer yang lebih menguntungkan, usia yang lebih muda dan sedang dalam performa yang terus menanjak. Di sisi lain, Liverpool baru saja mengumumkan kedatangan pemain baru Jeremy Frimpong. Dilansir beIN Sport, juara Premier League musim 2024-2025 itu telah mengaktifkan klausul pelepasan Frimpong dari Bayer Leverkusen senilai 35 juta euro. Frimpong telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan Liverpool yang akan berlaku hingga musim panas 2030. Frimpong diharapkan menjadi pengganti Trent Alexander-Arnold yang pindah ke Real Madrid. Ngomong-ngomong soal Real Madrid yang baru saja meresmikan transfer Trent Alexander-Arnold, terungkap fakta baru di balik kepindahan ini. Dilansir Sky Sport, ternyata Madrid tak mendapatkan TAA secara gratis. Klub asal Spanyol itu harus mengeluarkan dana sekitar 10 juta euro untuk membawa TAA ke Spanyol sebelum Piala Dunia antar klub. Itu artinya Madrid membayar kompensasi sisa kontrak TAA di Liverpool. Madrid juga bersedia mengcover gaji Trent Alexander-Arnold selama bulan Juni. TAA diharapkan bisa segera gabung tim Madrid di awal Juni nanti. Masih berhubungan dengan Real Madrid, kepindahan Carlo Ancelotti dari Madrid ke timnas Brasil ternyata menimbulkan skandal. Kabarnya Federasi Sepak Bola Brasil menyalahi aturan negosiasi. Dilansir Football Espana, FIFA kabarnya sedang membuka investigasi tentang proses kepindahan Ancelotti ke Brasil. Menurut FIFA, ada campur tangan pihak ketiga yang tidak resmi. Sosok itu adalah Diego Fernandes. Dirinya merupakan pengusaha asal Brasil yang memang tinggal di Madrid. Pihak Brasil pun memberikan kompensasi sebesar 1,2 juta euro sebagai tanda terima kasih karena sudah menghandle negosiasi. Nah, yang jadi masalah, Diego bukan agen resmi yang terdaftar di FIFA. Secara hukum, Diego tidak diizinkan melakukan negosiasi apapun termasuk dengan Ancelotti. FIFA kabarnya meminta penjelasan dari pihak CBF paling lambat hingga 4 Juni mendatang. Sementara itu ada kabar unik dari pemain muda Barcelona Hector Fort. Jika biasanya pesepak bola melakukan operasi pada otot atau lututnya, Hector malah menjalani operasi pada hidungnya. Dilansir Football Espana, Fort menjalani operasi ini untuk mengatasi beberapa masalah pada pernapasan. Hector dinilai memiliki masalah pernapasan yang mengganggu performanya musim ini. Tampaknya hal itu berkaitan dengan septumnya. Namun Fort tidak akan absen lama. Perkiraan tim medis Barcelona, ia hanya akan absen selama 4 minggu.
Spanyol sudah, kini kita bergeser ke Serie A untuk membahas kiper Fiorentina David De Gea. Dilansir Football Italia, De Gea sempat mendapat tawaran dari AS Monaco. Namun, sang penjaga gawang justru lebih tertarik untuk bertahan di La Viola. Menurut laporan, kini mantan kiper Manchester United itu telah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun dengan Fiorentina. Gaji De Gea pun mengalami peningkatan. Ia akan mendapat gaji 2,7 juta euro per musim. Dari ibu kota Italia, ada AS Roma yang kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini. Dilansir Roma Press, Gasperini akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan Roma. Berita ini pun sudah dikonfirmasi oleh jurnalis ternama asal Italia Fabrizio Romano. Kabarnya, Gasperini akan mengumumkan pengunduran dirinya dari Atalanta dalam beberapa hari ke depan, agar sang pelatih bisa segera merampungkan kesepakatan dengan Roma. Bukan cuma AS Roma yang punya pelatih baru, AC Milan pun demikian. Dilansir Football Italia, Milan baru saja mempublikasikan pengumuman resmi tentang kedatangan Massimiliano Allegri. AC Milan dengan bangga mengumumkan bahwa Massimiliano Allegri telah ditunjuk sebagai pelatih kepala tim utama pria, tulis Rossoneri. Menurut laporan yang ada, pelatih kawakan itu telah menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan di musim berikutnya. Masih dari AC Milan, ada Theo Hernandez yang kabarnya masih memprioritaskan untuk pergi dari klub musim panas ini. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Theo jadi target utama dari klub Arab Saudi Al Hilal. Pihak klub kabarnya sedang dalam tahap negosiasi dengan AC Milan. Namun, belum ada kesepakatan yang tercapai, sebab Theo belum memberikan lampu hijau tentang negosiasi ini. Juventus yang gagal mendapatkan Antonio Conte dan gagal membujuk Gian Piero Gasperini pun akhirnya mulai cari opsi lain. Dilansir Football Italia, Juve mengidentifikasi target paru yang agak nyeleneh. Bukan dari Italia, Juve justru memunculkan nama pelatih Fulham Marco Silva. Kini Juve sedang mempertimbangkan untuk merekrut pelatih berkebangsaan Portugal itu. Kemunculan nama Marco Silva tidak direspon baik oleh fans. Mereka trauma dengan ide-ide serupa, menunjuk pelatih muda dan akhirnya hancur berantakan. Football Italia baru-baru ini mengabarkan kalau superkomputer telah meluncurkan prediksinya tentang final Liga Champions musim ini. Laga yang mempertemukan PSG dan Inter Milan itu diramalkan akan dimenangkan oleh PSG. Menurut presentasinya, Paris Saint-Germain memiliki peluang sebesar 56,6% untuk memenangkan turnamen tersebut, dibandingkan dengan Inter yang sebesar 43,4%. Namun perlu jadi catatan bahwa superkomputer sering salah jika memprediksi pertandingan Inter Milan. Misalnya setelah meraih hasil 3-3 di semifinal leg pertama melawan Barcelona, superkomputer memprediksi bahwa Inter akan gugur di leg kedua. Tapi kenyataannya Inter justru yang melaju ke final. Setelah berkeliling Eropa, kita akan kembali ke Indonesia untuk membahas kabar tentang Eliano Renders. Seperti yang sudah diberitakan kemarin, Eliano memutuskan untuk tidak terbang ke Indonesia karena ingin menemani sang istri yang akan melahirkan. Namun ternyata keputusan ini telah membuat sejumlah netizen geram. Dilansir Radar Indramayu, banyak oknum fans Indonesia yang kecewa dan menyayangkan keputusan Eli. Mereka menyebut bahwa itu adalah alasan klasik karena Eli tak memiliki nasionalisme yang tinggi. Ada juga yang menyebut bahwa Eli menolak ke Indonesia karena tak mendapat menit bermain yang cukup. Padahal keputusan tersebut sudah dibicarakan dengan pelatih dan Patrick Kluivert justru sangat memahami situasi tersebut. Masih tentang timnas, Super Bowl memberitakan bahwa ada media Inggris yang memuji kekuatan timnas Indonesia. Menurut laporan, Spotmall meyakini Indonesia masih memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia. Tak hanya itu, mereka juga menyebut skuad besutan Patrick Kluivert itu sebagai tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Spotmall ketika memberikan ulasan tentang ASEAN All-Star yang menghadapi Manchester United. Tur pramusim Manchester United di Asia diwarnai dengan rangkaian kabar miring. Setelah kekalahan atas ASEAN All-Star, kini muncul berita bahwa Amad Diallo bersih tegang dengan salah satu fans di Malaysia. Amad yang dikenal sebagai muslim taat itu sampai mengacungkan jari tengah kepada salah satu fans tersebut.
Lantas, mengapa Ahmad melakukan itu? Dilansir Goal, itu adalah reaksi Ahmad setelah mendengar perkataan yang menjurus ke arah pelecehan terhadap ibunya. Itu sudah dikonfirmasi melalui akun X pribadi Ahmad. Kali ini masih berhubungan dengan Manchester United. Salah satu pemain yang sedang dipinjamkan yakni Jadon Sancho kabarnya kian dekat dengan kesepakatan permanen di Chelsea. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Chelsea sedang dalam pembicaraan aktif dengan agen dari Sancho. Pihak klub sedang bernegosiasi soal gaji sang pemain. Menurut pihak Chelsea, gaji yang diminta Sancho terlalu tinggi. Chelsea tak mau menyamai gaji yang diberikan United untuknya. Negosiasi pun terus berlanjut dan akan segera diumumkan. Sementara itu, Arsenal kabarnya sedang berusaha untuk memperpanjang kontrak salah satu beknya, Gabriel Magalhaes. Menurut Goal, Arsenal telah memilih untuk bertindak lebih awal dan akan segera menyelesaikan kontrak jangka panjang baru untuk bek tengah tersebut. Upaya ini sekaligus untuk memagari ketertarikan dari klub lain kepada Gabriel. Namun, belum tahu berapa durasi tambahan yang akan diterima sang pemain. Pep Guardiola kabarnya sedang mencari asisten pelatih baru seiring kepergian Juan Malilo. Dilansir Liverpool.com, Pep ingin menunjuk mantan asisten pelatih Jurgen Klopp di Liverpool, Pep Lijnders, sebagai suksesor Lilo. Lijnders sendiri tidak memiliki pekerjaan sejak dipecat oleh Red Bull Salzburg pada akhir tahun 2024. Jadi, ini adalah momen yang tepat untuk merekrutnya. Nantinya, Lijnders akan bekerja sama dengan Kolo Toure yang kabarnya juga akan jadi asisten pelatih Pep di Manchester City musim depan. Bergeser ke Italia, ada striker Inter Milan, Lautaro Martinez yang kabarnya masuk radar klub Spanyol Atletico Madrid. Dilansir Transfer News Live, Atletico akan melakukan perombakan besar-besaran di lini depan. Antoine Griezmann kabarnya berpeluang hengkang di akhir musim nanti untuk menggantikan Praga. Diego Simeone meminta klub untuk memasukkan nama Lautaro Martinez sebagai opsi. Simeone yakin Lautaro bisa jadi tambahan yang sangat bagus untuk tim musim depan. Melihat Cesc Fabregas yang masih terus digoda oleh klub-klub lain, Como memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan sang pelatih. Dilansir Football Italia, Como akan mengajukan kesepakatan baru yang akan mencakup janji investasi kuat di bursa transfer. Kabarnya, Como ingin mengajukan kontrak jangka panjang untuk pelatih asal Spanyol itu. Namun, belum tahu berapa tahun kontrak baru nanti. Intinya, sang pelatih akan lebih terlibat dalam membangun tim. Masih dari Italia, namun kini masih dari kasta kedua. Dilansir Football Italia, Brescia resmi mendapat hukuman pengurangan 4 poin musim ini. Hukuman itu berkaitan dengan kejanggalan dalam nota kredit senilai 2,4 juta euro yang diajukan klub pada Februari 2025. Nota tersebut ditujukan untuk menutupi pembayaran gaji pemain dan staf yang tertunda dari November 2024 hingga Januari 2025. Dengan adanya sanksi ini, posisi klasmen akhir Serie B pun berubah. Semula, Salernitana dijadwalkan bertemu Frosinone dalam laga playoff degradasi. Namun, kini Salernitana akan berhadapan dengan Sampdoria yang menempati posisi ke-17. Sampdoria masih ada harapan untuk bertahan di Serie B musim depan. Italia sudah, kini kita akan membahas sepak bola Spanyol. Atletico Madrid kabarnya siap menjual salah satu beknya yakni Jose Maria Gimenez. Pemain berusia 30 tahun itu telah berada di klub tersebut selama 12 tahun. Dilansir Football Espana, Atletico berniat untuk melepasnya agar ada tempat untuk bek baru di musim depan. Kabarnya, Gimenez dilepas untuk memberikan ruang kepada Christian Romero. Sementara itu, Gimenez telah mengantongi minat dari klub-klub Arab Saudi. Menurut Goal, klub La Liga, Real Mallorca tengah mengincar kesempatan untuk merekrut Christian Eriksen. Kontrak sang pemain di Manchester United akan berakhir pada Juni mendatang. Sang pemain pun sudah mengumumkan kepergiannya dari Manchester. Mallorca pun berniat untuk mengontraknya dengan status bebas transfer. Namun, kini pihak klub sedang menyesuaikan gaji Eriksen. Klub memiliki sedikit masalah finansial dan berharap Eriksen mau menerima pemotongan gaji.
Setelah berkeliling Eropa, kini kita kembali ke Indonesia untuk membahas timnas Indonesia U23. Mengutip dari Kompas, skuad Garuda Muda telah resmi bergabung dalam grup C pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam undian yang berlangsung pada Kamis, tim asuhan Gerald Vandenberg akan bersaing dengan Korea Selatan, Makau, dan Laos. Pelatih asal Belanda ini sudah menunjukkan semangat menyambut pertandingan pembuka pada September mendatang. Vandenberg memastikan bahwa tim akan melakukan persiapan maksimal untuk meraih gelar juara grup dan lolos ke Piala Asia U23 2026. Turnamen ini akan diadakan di Arab Saudi pada Januari mendatang.